Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masih belajar mengenai bab 3, yaitu relasi dan fungsi, dengan submateri memahami ciri-ciri fungsi. Kita masuk pada pengertian fungsi. Fungsi disebut juga merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ini adalah contoh fungsi yang disajikan dalam bentuk diagram panah. Di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya A, B, dan C. Nah, setiap anggota dalam himpunan A ini dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B. Nah, jadi anggota himpunan A ini semuanya harus punya pasangan, dan pasangannya tepat satu. Himpunan anggota tidak boleh tidak punya pasangan, tidak boleh punya pasangan lebih dari satu. Nah, himpunan A ini yang anggotanya 1, 2, dan 3 ini disebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B yang anggotanya A, B, C ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan hasil pemetaan yaitu A dan B ini dari himpunan B yang punya pasangan dengan himpunan A ini disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, ini merupakan contoh fungsi dan bukan fungsi. Jadi kalau contoh fungsi, kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan di sini, maka himpunan pertama ini yang dalam kurung ini, anggota yang pertama ini tidak boleh berulang seperti ini, 1, 2, 3 tidak berulang. Ini juga di sini semuanya tidak berulang anggota himpunan pertamanya. Selalu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sedangkan yang bukan fungsi itu berulang anggota himpunan pertamanya seperti ini. Nah, duanya berulang, ini berarti bukan fungsi. Yang ini satunya berulang 2 kali, ini juga bukan fungsi. Ini juga duanya berulang, ini bukan fungsi. Yang ini 3-nya berulang 3 kali, ini juga bukan fungsi. Setelah kita memahami mengenai fungsi, sekarang kita mempelajari bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan, adalah dengan cara diagram panah dan dengan rumus. Nah, untuk cara dengan diagram panah terlalu ribet untuk diterapkan karena menentukan waktu yang lama untuk pengerjaannya, dan harus menggambar diagramnya 1 per 1.
Misalkan jika A anggotanya 1, 2, dan 3 dan B anggotanya A dan B, maka N dalam kurung A ini membacanya banyaknya anggota himpunan A ada 3, yaitu 1, 2, 3, dan banyaknya anggota himpunan B ada 2, yaitu A dan B. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 8, seperti tampak pada diagram panah pada gambar di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan di sini himpunan A semuanya mempunyai pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalau dengan membuat diagram panah ya kita harus membuat diagram panah sebanyak pemetaannya. Ini ada 8. Kalau anggota himpunan A-nya 3, anggota himpunan B-nya 2, ada 8 diagram panah. Pada contoh di atas, banyaknya anggota himpunan A ada 3, banyaknya anggota B ada 2, maka diagramnya ada 8. Nah, bagaimana kalau banyaknya anggota A 30 dan banyaknya anggota B 20? Maka akan terlalu banyak diagram panah yang akan dibuat. Nah, untuk itu perlu solusi lain untuk memecahkan masalah tersebut, yakni dengan menggunakan rumus dengan cara yang kedua. Nah, cara ini tidak memerlukan waktu untuk pengerjaannya dan tidak perlu menggambar diagram panah satu per satu. Untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin atau banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan dengan rumus sebagai berikut. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan A dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A, dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Sekarang kita masuk pada contoh soal menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dengan menggunakan rumus. Contoh yang pertama, jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B himpunan huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin. Yang A dari A ke B dan yang B dari B ke A tanpa menggambar diagram panahnya. Penyelesaiannya, kita harus mendaftar dulu anggota himpunan A. Bilangan prima kurang dari 5 berarti 2 dan 3, berarti banyaknya anggota A ada 2. Sedangkan himpunan B, himpunan huruf vokal. Huruf vokal ada A, E, I, O, U. Banyaknya anggota B ada 5. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu sama dengan B pangkat A. B-nya 5, A-nya 2, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sedangkan untuk banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sekarang contoh soal yang kedua, jika A adalah himpunan X di mana negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 dan X anggota bilangan bulat. Sedangkan B adalah himpunan X di mana X bilangan prima kurang dari 8. Pertanyaannya, tentukan yang A banyaknya pemetaan dari A ke B, yang B banyaknya pemetaan dari B ke A. Penyelesaian, anggota A ini berarti bilangan bulat lebih dari 2 dan kurang dari lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2, berarti anggotanya dimulai dari negatif 1, 0, dan 1, sehingga banyaknya anggota himpunan A ada 3. Sedangkan himpunan B adalah bilangan prima kurang dari
8, sehingga anggota himpunannya 2, 3, 5, 7, sehingga banyaknya anggota himpunan A ada 4. Sekarang menjawab pertanyaan yang A. Banyaknya pemetaan dari A ke B berarti B pangkat A, yaitu 4 pangkat 3, yaitu 64. Sedangkan banyaknya pemetaan dari B ke A adalah A pangkat B sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, itu contoh menentukan banyaknya pemetaan. Demikian yang saya sampaikan mengenai materi fungsi dan bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.